urusan doaan biasa bagi Rasulullah jama'in amma ba'du. Pertama kali marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang sangat indah seperti saat sekarang ini. Selamat mendengar salam sudah memulai kita hadirkan kepada junjungan kita yang ada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah merambah corak kehidupan manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Asrama Sana beserta jajaran. Sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Asrama Mekah. Dan sama-sama kita hormati seluruh ustadz dan umi yang berkenan hadir pada hari ini, serta yang berbahagia seluruh santri-santrian kelas 9 SMP Asrama Sana. Makan dos itu carilah sekali-sekali. Ada bang? Mandi ada orang. Sebelum kita mulai acara kita, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu acara yang pertama itu protokol yang sudah berlangsung. Acara yang kedua itu bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ilham kepada Ilham atau tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Uswatun Hasanah kepada Ustaz Haji Elfiadi Kajib Tinggi. Dipersilakan yang segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbullah, pertama sekali marilah kita ucapkan kita syukur karena rahmat Allah adalah kita telah dapat berkumpul pada siang hari ini pantai ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkah kepada kita. Amin ya Allah. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina yang sangat terhormati kepala SMA Mekah dan jajarannya, kemudian yang terhormati kepala SMA Anak yang diwakili oleh Bapak, kemudian wakil kepala yang bersama dan Umi dan tulisan Mahar dan Kemudian yang kita muliakan dan yang kami banggakan yaitu santri santrinya kelas 9 yang akan melaksanakan ujian nasional pada tanggal 5 Mei. Pada siang hari ini kita sengaja bersama kumpul di pantai ini adalah untuk dalam rangka Railah untuk menghadapi ujian nasional akan dilaksanakan nanti. Untuk itu tentu setelah hal ini kita lakukan, kita berharap kepada kita semua betul-betul hendaknya Railah ini adalah menjadikan kita betul-betul mendapatkan semangat baru untuk mempersiapkan diri kita, karena kita juga diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh kita tadabbur alam, memperhatikan alam, merenungi yang ada di alam ini, karena ayat Allah ada dua. Yang pertama ada ayat tanziliyah, yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat-ayat tanziliyah ini adalah ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu dinamakan ayat-ayat nas. Kemudian yang kedua yaitu ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat? Ayat-ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Di ayat Allah yang paling terbesar adalah ayat-ayat kauniyah. Yang ada di alam ini itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk itulah kita perlu mentadabbur alam, memperhatikan, melihat ciptaan Allah. Dengan itu diharapkan kita akan bertambah. Yang pertama
Ya, dilanjutkan. Dengan kita melaksanakan tadabbur alam ini, kita berharap dengan kita pertama akan bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena dengan melihat ciptaan Allah, maka kita akan yakin, saya yakin bahwa kita itu kecil. Cobalah kita melihat ke pantai itu, lihat ke laut yang luas, hanya kecil diri kita, tidak ada apa-apanya. Kalau kita tenggelam, tidak akan ketemu. Jangankan kita yang kecil, pesawat Malaysia yang besarnya sampai hari ini tidak ketemu. Betapa kecilnya kita. Dengan kita memperhatikan alam, melihat kebesaran Allah, ciptaan Allah akan bertambah keimanan kita. Kemudian yang kedua, dengan kita melaksanakan rihlah ini, juga kita harapkan yaitu bertambah ibadah kita. Dengan kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan yakin dan saya yakinnya bahwa yang paling berhak kita sembah, kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itulah akan bertambah ibadah. Kemudian yang ketiga diharapkan dengan rihlah ini akan bertambah ya akhlak kita, akan meningkat akhlak kita dari akhlak yang kurang menjadi akhlak yang baik. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan alam ini untuk kita, maka kita perlu memeliharanya. Maka orang yang bisa melihara alam ini adalah orang yang memiliki akhlak. Dengan hal ini akan bertambah akhlak. Kemudian selanjutnya dengan rihlah ini juga akan bertambah semangat kita ya. Untuk kalau kita seorang pelajar, tentu akan bertambah semangat belajar kita. Dengan hal ini dengan diharapkan selesai ini hendaknya bagi yang masih ada malas dalam belajar, tidak menyadari bahwa pentingnya ilmu itu, tentu dengan kita rihlahnya bertambah akan meningkat pemahamannya dan dia akan tambah semangatnya untuk belajar. Karena bagaimanapun itu sebagai seorang muslim, seorang yang beragama, kita telah diberi oleh Allah derajat yang tertinggi. Hanya dua hal yang diberi oleh Allah derajat yang tertinggi oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang beriman, amanah. Orang yang beriman kepada Allah SWT, itulah yang terangkat derajatnya. Kalau kita seorang pejabat atau seorang yang memiliki kekayaan yang banyak, belum terangkat derajat kita kalau kita belum menjadi orang yang beriman. Kemudian banyak orang juga yang diangkat derajat Allah SWT adalah orang yang memiliki ilmu. Anda ini termasuk orang-orang yang diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita sadari, kita pahami, dengan belajar tentu kita akan angkat derajat kita ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mengangkat derajat kita hanya sementara. Kalau dia senang dengan kita, dia akan angkat derajat kita, dia akan puji kita. Tapi ketika dia tidak senang dengan kita, bahkan kita bisa dijatuhkan derajat kita. Bahkan kalau kita menjadi pejabat, bisa jatuh kita ke yang paling buruk. Ya. Inilah yang kita harapkan dengan hal ini, dengan kita rihlah, mudah-mudahan derajat kita itu yang betul-betul kita pahami. Kita sadari bahwa kita adalah orang yang betul-betul orang yang tinggi nilai dan derajat insya Allah SWT, karena kita memiliki keimanan. Kemudian karena kita memiliki yaitu ilmu. Orang yang diberi ilmu oleh Allah beberapa derajat akan ditinggikan derajatnya. Kemudian kita berharap ya mudah-mudahan setelah kita melaksanakan rihlah ini, kegiatan-kegiatan di pesantren hendaknya kita ikuti semuanya. Baik itu pelajaran yang kita ikuti, itu insentif pagi, kemudian juga bimbel sore dan juga malam akan kita ikuti semuanya. Tidak ada lagi yang bermalas-malasan, karena apa yang kalian inginkan juga kami berikan, mampu kita dapat memberikannya. Itu dengan rihlah. Kemudian juga kita berharap ya, mudah-mudahan hendaknya
kita selesai ujian nasional, tentu kita akan mendapatkan nantinya jasa, kita berharap juga kalian adalah terbaik, kalian di pesantren adalah terbaik, kita berharap juga kalian semua itu hendaknya tetap berkomitmen melanjutkan ijazah. Kenapa? Karena kalau kita tanggung belajar untuk juga ilmunya juga kalau kita lanjutkan itu kita akan menjadikan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena sekolah manapun yang kita cari adalah satu yang paling utama yang kita harapkan tentu agama. Karena kalau agama sudah bagus, lain juga akan. Tapi bagusnya lain, kalau agama kurang, akhlak kurang, juga tidak akan. Aku baru tarian Itu harapan dari Ustaz, mudah-mudahan kalian bisa tetap berkomitmen. Nih, mudah-mudahan kalian juga mengharapkan hendaknya lulus juga 100%. Terbaik dan itu bukan hal yang mustahil, itu adalah hal yang bisa kalian lakukan karena kalian adalah orang-orang yang bodoh tapi kalian belum memaksimalkan potensi diri kalian. Mungkin itu saja sambutan ini, mudah-mudahan hendaknya perjalanan kita ini hendaknya membawa berkah dan mendapatkan berkah kepada Allah SWT. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian terakhir kita berharap dimanapun kita berada, kita adalah pesantren, bawa nama pesantren, bawa akhlak yang baik itu tetap dikembangkan. Kemudian tentu di mana bumi bijak itulah yang artinya di mana kita berada aturan-aturannya ada tetap kita ikuti. Segala kebersihan juga dan segala macamnya itu kalian sudah bisa ya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Organisasi Edukasi Tinggi. Bapak acara selanjutnya adalah kata-kata dari perwakilan Settingan 15 kepada Abdi Rafedi kami persilakan. Halo Nabi, Jawa lebih. Tenang lah. Oi, lagi kos kaki dulu ya. Janganlah tua. Ini salah-salah. Tepuk tangan. Ketua atau perwakilan dari Angkatan 15. Saya mengucapkan terima kasih kepada umi-umi, ustaz yang dan jajaran pimpinan serta asatidz wa ummahat yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk kami sehingga insya Allah
sebelum kami menghadapi ujian nasional, kami dapat refreshing dan menghilangkan kejenuhan kami dengan acara atau kegiatan rihlah ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dalam kegiatan ini yang telah bekerja sama sehingga acara ini dapat terlaksana. Santri-santriat yang berbahagia, saya selaku ketua panitia berharap kepada seluruh santri dan santriat, mudah-mudahan dengan kegiatan ini acara ini bisa berjalan dengan kaki Islamiyah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bira Febi yang telah menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua. Baiklah, acara selanjutnya adalah penampilan dari santri. Pada Febi and the Gang kami persilakan.